Halo teman-teman, selamat datang kembali di Pengantar Manajemen, episode 2. Kalau di episode sebelumnya kita sudah kenalan sama apa itu manajemen, sekarang kita akan masuk lebih dalam ke jantung prosesnya, yaitu formula paling terkenal di dunia manajemen, POAC, singkatan dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. 4 fungsi ini adalah fondasi kerja semua manajer. Mulai dari pemilik warung kopi di pinggir jalan, sampai CEO perusahaan teknologi raksasa. Kenapa sih POAC ini penting banget? Bayangin deh, sebuah tim sepak bola yang main tanpa strategi. Semua pemain lari ke sana kemari, tapi nggak jelas siapa yang menyerang, siapa yang bertahan, dan tujuannya apa. Kacau kan? Nah, organisasi tanpa POAC juga begitu. POAC membantu organisasi untuk merencanakan arah tujuannya, mengatur semua sumber daya yang ada, menggerakkan orang-orang di dalamnya, mengevaluasi hasil kerja, dan yang paling penting, memperbaiki kesalahan biar nggak terulang lagi. Yuk, kita bedah satu persatu. Pertama, panjang untuk planning atau perencanaan. Ini adalah langkah awal dan paling krusial. Planning adalah proses menentukan tujuan organisasi, serta merancang cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa rencana, kita seperti berlayar tanpa peta dan kompas, nggak akan tahu mau berlabuh di mana. Dalam tahap perencanaan, seorang manajer akan melakukan beberapa hal. Pertama, menentukan tujuan yang jelas dan terukur. Kedua, menetapkan strategi besar untuk mencapai tujuan itu. Ketiga, merinci langkah-langkah kerja atau action plan yang konkret. Dan terakhir, mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, baik itu uang, waktu, maupun tenaga. Contoh nyatanya, banyak banget di sekitar kita. Misalnya, sebuah toko online membuat target untuk menambah 200 pelanggan baru setiap bulan. Untuk mencapainya, mereka merencanakan strategi promosi di media sosial dan mengalokasikan anggaran untuk iklan. Atau kamu sebagai mahasiswa, membuat jadwal belajar harian untuk menghadapi ujian akhir semester. Itu juga planning. Bahkan, perusahaan besar yang menentukan anggaran operasional untuk 1 tahun ke depan. Itu adalah bentuk perencanaan skala besar. Intinya, perencanaan membuat kita lebih siap menghadapi perubahan, mengurangi ketidakpastian, dan meminimalisir risiko. Setelah punya rencana yang matang, langkah selanjutnya adalah untuk organizing atau pengorganisasian. Punya rencana hebat itu bagus. Tapi kalau nggak diatur dengan baik, ya cuma akan jadi angan-angan. Organizing adalah proses mengatur orang, tugas, dan sumber daya lainnya agar rencana yang sudah dibuat bisa berjalan dengan lancar dan efisien. Disinilah struktur mulai dibentuk. Apa saja yang dilakukan dalam tahap ini? Pertama, membuat struktur organisasi. Siapa di posisi apa? Kedua, membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas, biar nggak ada tumpang tindih pekerjaan. Ketiga, menentukan alur komando. Siapa melapor ke siapa? Keempat, mengatur departemen atau tim kerja. Dan yang nggak kalah penting, menyusun SOP atau Standard Operating Procedure, yaitu panduan kerja yang baku. Contohnya, gampang ditemukan. Di sebuah restoran, ada pembagian tugas yang jelas. Ada juru masak yang fokus di dapur, kasir di depan, dan pelayan yang melayani tamu. Di perusahaan, ada divisi marketing, HR, dan keuangan masing-masing dengan tugas spesifiknya. Bahkan dalam tugas kelompok kuliah, ketua kelompok akan membagi siapa yang mencari materi, siapa yang membuat slide presentasi, dan siapa yang akan presentasi di depan. Dengan organizing yang baik, semua orang tahu apa perannya, apa tanggung jawabnya, dan bagaimana kontribusi mereka mendukung tujuan bersama. Tidak ada lagi kebingungan atau saling lempar tanggung jawab. Rencana sudah ada, tim sudah diatur. Terus apa lagi? Nah, disinilah masuk fungsi ketiga. A untuk actuating atau penggerakan. Ada juga yang menyebutnya leading atau kepemimpinan. Ini adalah proses menggerakkan, memotivasi, dan memimpin orang-orang agar mau dan bersemangat menjalankan rencana yang sudah disusun. Disinilah seni kepemimpinan seorang manajer benar-benar diuji. Rencana dan struktur hanyalah kerangka mati. Actuatinglah yang memberinya nyawa.
Yang dilakukan dalam tahap ini antara lain memberikan motivasi agar tim tetap semangat, memimpin dengan memberi contoh, membangun komunikasi yang jelas dan terbuka, memberikan instruksi kerja yang mudah dipahami, mengatasi konflik yang mungkin muncul di dalam tim, dan tentunya membangun semangat kerja yang positif. Contoh nyata dari Aquating adalah saat seorang atasan memberikan arahan yang jelas kepada karyawannya tentang proyek baru, atau ketika seorang ketua panitia acara memberikan briefing penuh semangat sebelum acara dimulai untuk membakar antusiasme timnya. Bahkan saat seorang manajer memberikan feedback atau umpan balik yang membangun atas performa tim, itu adalah bagian dari actuating. Fungsi inilah yang mengubah rencana di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. Tanpa penggerakan yang efektif, rencana sebagus apapun tidak akan pernah terwujud. Terakhir, setelah semua berjalan, kita butuh C untuk controlling atau pengendalian. Controlling adalah proses mengawasi, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Tujuannya cuma satu, memastikan hasil akhir sesuai dengan rencana awal. Ini adalah fungsi penjaga gawang dalam manajemen. Langkah-langkah dalam controlling biasanya meliputi, pertama, menetapkan standar atau patokan kinerja. Kedua, mengukur kinerja aktual yang terjadi di lapangan. Ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang sudah ditetapkan. Keempat, mencari tahu penyebab jika ada penyimpangan atau masalah. Dan kelima, melakukan tindakan koreksi atau perbaikan agar organisasi kembali ke jalur yang benar. Contohnya, sebuah perusahaan rutin mengecek laporan keuangan setiap bulan untuk memastikan pengeluaran tidak melebihi anggaran. Atau seorang kepala toko yang rutin menghitung stok barang untuk memastikan tidak ada kehilangan dan persediaan cukup. Guru yang mengevaluasi hasil ujian siswa juga sedang melakukan controlling untuk melihat apakah metode mengajarnya efektif. Controlling memastikan bahwa kita tidak hanya sibuk bekerja, tapi bekerja menuju arah yang benar dan mencapai hasil yang diinginkan. Satu hal penting yang perlu dipahami adalah POAC ini bukan proses yang kaku dan harus berurutan satu arah. Dalam praktiknya, manajemen adalah proses yang sangat dinamis. Kadang, hasil dari controlling bisa membuat kita harus merevisi planning awal. Misalnya, setelah evaluasi ternyata target penjualan terlalu tinggi, maka rencana harus disesuaikan. Atau mungkin setelah evaluasi, ditemukan bahwa struktur organisasi yang ada tidak efisien, maka proses organizing perlu diulang. Artinya, keempat fungsi ini saling berkaitan dan membentuk sebuah siklus yang terus berputar, selalu bergerak dan beradaptasi mengikuti kondisi internal maupun eksternal. Sebenarnya tanpa kita sadari, kita sering menerapkan POAC dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamu dan teman-temanmu ingin membuat sebuah acara kampus. Pertama, kamu melakukan planning, menentukan konsep acaranya apa, berapa anggarannya, kapan dan di mana lokasinya. Lalu, kamu melakukan organizing, membentuk panitia dan membagi tugas, ada seksi konsumsi, dokumentasi, acara, dan lain-lain. Selanjutnya, actuating, sebagai ketua, kamu menggerakkan tim, mengadakan rapat rutin, dan memberikan briefing kepada semua panitia. Terakhir, controlling menjelang hari-hari, kamu mengecek semua kesiapan, memastikan semua berjalan sesuai rencana. Dan jika ada kekurangan, kamu segera mencari solusinya. Lihat kan, kamu sudah menjadi seorang manajer. Nah, itu dia pembahasan kita di episode 2 tentang fungsi manajemen POAC. Sekarang kamu sudah tahu kerangka dasar bagaimana seorang manajer bekerja, merencanakan, mengatur, menggerakkan, dan mengendalikan organisasinya untuk mencapai tujuan. Semoga bermanfaat ya. Di episode berikutnya, kita akan membahas topik yang gak kalah seru, yaitu tingkatan manajemen dan peran manajer di era modern. Kita akan cari tahu apa bedanya tugas manajer puncak, manajer menengah, dan supervisor. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.